Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan aku Sira di channel Analogi Sira. Oke, untuk pembahasan kali ini aku masih akan lanjutin tentang human level of consciousness atau tingkat kesadaran manusia. Oke, kalau di video sebelumnya kita udah tahu tentang energi manusia itu dibagi menjadi dua klasifikasinya, ada yang force dan ada yang power, atau destructive atau creative energy. Nah, untuk video di sini, yuk kita lihat pengklasifikasian level-levelnya ada apa-apa aja. Kita mulai dari yang force dulu atau destructive energy. Untuk diklasifikasi level energi ini ada 8 tingkat. Dimulai dari 4 terbawah, yaitu ada shame, guilt, apathy, dan grief. Untuk 4 emosi ini berada di level energi yang sangat rendah, yaitu berada di 20, 30, 50, dan 75. Untuk pemahaman awamnya biasanya gini sih, kalau kita ketemu orang yang energi dominannya di antara 4 ini, pasti kok kita ngerasa kayak kebawa energi negatif yang rendahnya. Entah kita tiba-tiba jadi ikutan gak semangat, capek, atau bahkan bisa ngerasa terkuras. Contoh-contohnya seperti apa aja sih ketika orang-orang yang berada di level energi ini? Contoh, ada orang yang merasa dirinya itu gak berharga, memalukan, dan dia tuh merasa harus untuk dikasihani. Nah, kalau yang ini berada di level energi yang shame atau malu. Dan kemudian di atasnya juga ada guilt atau merasa bersalah. Emosi dominan yang berada di sini adalah emosi blame, yaitu menyalahkan. Biasanya bisa menyalahkan hal-hal yang ada di luar diri dia, merasa kalau diri dia itu korban atas kekejaman dunia. Atau bisa juga menyalahkan diri sendiri, menganggap diri sendiri itu rendah dan gak bisa sesuai dengan standar. Kemudian selanjutnya ada apati. Apati di sini emosinya tuh lebih banyak despair atau keputusasaan. Nah, dari namanya aja apati, itu biasanya cirinya yang hidup segan mati pun tak mau gitu. Pernah lihat kan? Jadi kayak, kenapa hidupku terasa susah ya? Dahlah. sebenarnya kalau yang kayak gini kasihan juga sih ya. Karena padahal masih banyak hal yang bisa dieksplor. Tapi kalau orang yang udah memilih tetap berada di level energi itu, ya mau gimana lagi? Mungkin memang pilihan dia untuk tetap berada di situ. Tapi kalau kita yang udah ada berada di situ, sebisa mungkin kalau bisa kita berusaha meningkatkan lagi level energi kita ke energi yang lebih positif. Oke, selanjutnya lagi ada yang grief atau berduka. Di sini level emosi dominannya itu adalah regret atau penyesalan. Misalnya kehilangan orang yang sangat disayang atau benda atau apapun itu, dan kemudian emosi-emosinya itu bergumpal yang berupa emosi penyesalan akan masa lalu. Nah, itu juga kan bisa menghambat untuk maju dan berprogres. Untuk level selanjutnya, di atasnya ini masih ada level energi fear atau takut, yang mana emosi dominannya itu atau emosi utamanya itu adalah anxiety. Ini biasanya sering banget kan kita lihat, entah itu orang lain atau diri kita sendiri yang terjelimet dengan anxiety, khususnya tentang apa yang akan kita hadapin di depannya dan ketidakpastian yang kita hadapin. Di atasnya fear itu ada lagi desire, yang mana emosi dominannya itu adalah craving, yaitu kelaparan. Kelaparan maksudnya lapar makan, ya enggak gitu juga sih. Lapar lebih ke mau terus gitu loh. Mungkin ada juga yang berargumen, loh kan kalau mau terus kan bukannya bagus ya, justru karena itu kan kita bisa berkembang. Ya itu betul, tapi kalau kehausan atau kelaparan kita itu gak dikontrol atau gak direm, bisa aja kita terpleset ke greedy, yaitu keserakahan. Nah, kemudian di atasnya lagi ada anger atau kemarahan. Kemarahan ini didasari dari apa sih? Biasanya dia adalah dari rasa benci di dalam diri,
Entah itu karena dirinya sendiri belum mampu menjalani kehidupan yang lebih positif, atau bahkan dia belum menemukan dirinya sendiri dan akhirnya dia ngerasa benci dan dia bisa aja menyebarkan amarah-amarah itu. Nah, biasanya kalau misalnya yang ada orang suka julid, iri, dengki, itu masih berada di level emosi yang ini. Oke, kemudian di atasnya lagi ada pride atau bangga. Nah, yang ini gimana sih? Kalau kita lihat, pride ini adalah perbatasan antara yang destructive energy dan creative energy, tapi dia tetap tergolong di destructive energy atau force. Kenapa? Oke, kita lihat emosinya. Di sini emosinya itu adalah scorn atau meremehkan atau merendahkan. Gampangnya gini, kalau emosi-emosi yang sebelumnya itu lebih cenderung ke mereka nggak bisa berdiri di atas kakinya sendiri atau menjalani kehidupannya sendiri. Nah, sedangkan orang yang di level ini itu udah bisa memiliki contohnya prestasi, kebanggaan atas dirinya sendiri, sudah bisa melakukan hal-hal yang memenuhi kepuasan dia. Oke, gampangnya gini. Kalau energi-energi yang sebelumnya, biasanya orang-orangnya itu belum menemukan dirinya sendiri, apa yang dia suka, apa yang bisa membuat dia ngerasa senang, atau yang semacam apa sih yang bisa dibanggain dari gue. Nah, itu berada di level energi-energi yang sebelumnya. Sedangkan di level energi yang pride ini, dia mulai tahu apa sih kelebihannya dia, apa sih yang bisa dibanggain dari dia. Tapi, kenapa ini masih berada di force atau di destructive energy? Karena ketika berada di pride atau scorn, itu bisa merendahkan yang lain. Contohnya merasa diri yang paling hebat dan orang lain nggak ada apa-apanya. Contoh ciri-cirinya yaitu nggak mau kalah debat misalnya, ngerasa diri sendiri paling benar dan yang lain salah, selalu ngerasa kita yang paling terhormat dan yang lain itu di bawah kita. Nah, makanya ini yang sebenarnya bisa menjatuhkan kita juga kalau kita berada di level yang ini. Oke, coba kalau sekarang kita masuk ke level energi yang power atau yang creative energy. Dimulai dari yang courage. Oke, kalau kita lihat dari yang courage dan pride tadi, perbedaannya itu apa? Ketika yang pride tadi itu penuh dengan kritik dan penuh ngerasa diri sendiri itu benar, kalau yang courage, dia berani mengambil accountability atau tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya, dia melakukan kesalahan. Dia mau mengakui bahwa dia memang salah dan dia akan memperbaiki itu. Sedangkan kalau tadi yang pride, itu ketika dia salah, dia akan menyangkal dan ngerasa bahwa dia benar. Dia sudah melakukan hal yang benar. Dan meskipun dia tahu kalau dia sudah melakukan yang salah, dia bisa mengumpat agar tidak disalah-salahkan. Oke, kembali lagi ke yang courage. Kalau yang courage ini lebih berani untuk take accountability, itu karena ya dia udah mulai bisa melihat kemungkinan-kemungkinan positif. Contohnya, ketika akan mengambil suatu keputusan atau tindakan langkah ke depannya, bisa aja terbenak dalam pikiran dia kayak, oh ini pasti bisa. Atau ya kalaupun gagal, ya udahlah ya, dipelajarin lagi aja. Terus bisa naik lagi nih ke yang atasnya lagi, yaitu ada neutrality. Kalau yang di energi force itu ngerasa dunia itu kayak gelap banget, nah kalau di neutrality ini dia tetap bisa melihat warna-warni dunia dan dia punya kepercayaan kalau ya memang seperti itu, pasti ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang dan lain sebagainya. Jadi kalaupun ada kesusahan, dia yakin pasti suatu saat akan ada kemudahan. Dan emosinya dia itu adalah trust, yaitu percaya. Percaya apa? Ya bahwa memang seperti ini adanya. Kalaupun memang kita sedang mengalami kesulitan, kita bisa berpikir bahwa ada hal yang bisa kita ambil dari sini. Nah, cara pandangnya pun berbeda kan. Dan lanjut naik lagi ke willingness, yang mana dominan emosinya itu adalah optimism. Tahu kan maksudnya dari optimism?
Level yang dimana orang-orangnya penuh dengan harapan dan keyakinan secara positif bahwa dunia ini bisa menjadi lebih baik. Dan gak heran kalau yang ini masuk ke level energi kreatif. Lalu naik lagi ke atasnya ada level energi acceptance, yang mana emosinya ini tentang forgiveness. Orang yang sudah berada di level energi acceptance, pastinya itu dia udah gak kesangkut lagi di masa lalu, gak ngerasa bersalah atas apa yang telah terjadi di masa lalu, gak merasa bahwa diri itu sebagai korban atas kekejaman dunia, gak lagi ketakutan akan apa yang akan terjadi di masa depan, dan yang pastinya bisa memaafkan diri sendiri ataupun orang lain dan keadaan. Naik lagi ke atasnya yaitu level reason atau alasan, yang mana emosinya ini adalah understanding. Nah, ketika di level ini orang udah nggak lagi berkutat antara benar salah, buruk atau baik, gagal atau sukses. Nah, kalau misalnya di level-level yang sebelumnya, ketika dia percaya bahwa kegagalan dan kesuksesan itu ada silih berganti, nah kalau di level yang ini dia bisa lebih memahami lagi alasan-alasannya. Kenapa terjadinya seperti ini, hal apa yang bisa dipelajarin, dan selanjutnya harus bagaimana. Makanya kenapa yang level neutrality, willingness, acceptance, dan reason itu atas bawah, karena ya memang saling melengkapi, yang mana karena point of view-nya akan lebih dalam, dan lebih luas juga. Dan di level yang reason ini, orang-orangnya bisa melihat bahwa hidup itu berarti. Oke, kemudian di atasnya ada love, ada joy, ada peace, and ada enlightenment. Nah, yang love di sini itu bukan kayak ketemu sama si doi, terus aku cinta kamu. Tapi love yang di sini itu lebih ke cinta tanpa syarat. Gak cuma ke satu orang, tapi cinta ke semua makhluk hidup. Dan love yang di sini itu bukan yang dipengaruhi dengan hormon-hormon tertentu. Kemudian ada juga yang joy, yang mana level energinya ini udah mencapai 440. Orang yang berada di level energi ini, dia udah merasa dirinya itu lebih komplit atau utuh. Nah, orang-orang yang berada di level energi ini, dia sudah memiliki kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Dia udah nggak lagi menggantungkan kebahagiaannya dari luar. Dia dengan sendirinya bahagia ya karena dia udah utuh. Dia bisa membagikan kebahagiaan kepada banyak orang tanpa rasa pamrih. Dia udah nggak mengharapkan lagi orang lain untuk membahagiakan dirinya. Lalu naik lagi ke yang level peace. Peace atau kedamaian yang di sini itu benar-benar kedamaian dari dalam dirinya sendiri, yang mana itu sudah menyatu dengan semesta dan kehidupan. Dia udah nggak terkecoh lagi dengan perdebatan, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk mengalahkan, keinginan untuk memenangkan. Karena menurut dia itu sebenarnya adalah hal-hal yang nggak perlu. Tapi yang dia utamakan adalah benar-benar tentang ketentraman hati. Oke, dan yang terakhir adalah level pencerahan. Level yang dimana ini udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Ini energinya udah sangat tinggi banget, dan ketika berada di level energi yang ini atau di frekuensi yang ini, orang tersebut bisa menularkan energi-energi positifnya lebih besar kepada orang-orang yang energinya masih di bawah. Level energi yang ini tuh jarang banget ada manusia-manusia biasa yang nyampe ke titik ini. Ini level energinya orang-orang suci, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga ini memberikan pandangan yang baru dan kita bisa belajar lebih, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.